Wakil Ketua DPR Fachri Hamzah mengaku kesal dengan Denny J.A. Fachri menilai founder LSI Denny J.A. itu melakukan survei yang tidak bermutu. Denny menepis Fachri. Seperti apa? Fachri awalnya menanggapi soal pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut lembaga survei banyak bohong dan bekerja sesuai pesanan. Fachri Hamzah mengatakan sebaiknya lembaga survei terbuka ke publik jika memang dibiayai oleh kandidat dan tidak independen. Fachri menilai kritik Prabowo itu adalah bagian dari misinya untuk menyelenggarakan proses pemilihan yang lebih fair dengan cara mengatur lembaga survei. Dia juga mengaku kesal pada pendiri Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny J.A. karena membuat survei yang menurutnya tidak bermutu. Saya terus terang agak kesel ya sama Denny J.A. ya. Kok dia bikin survei itu nggak mutu gitu? Misalnya pemilih Prabowo kebanyakan radikal. Buat apa Anda begitu? Anda cuma mau mendiskreditkan Prabowo kan? Apa itu lembaga survei namanya? Enggak, itu propagandis. Fachri di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 25 Maret 2019. Karena itu kata Fachri perlu ada regulasi hingga etika lembaga survei. Sebab menurut Fachri survei seperti pemilih radikal itu akan membuat orang takut. Nah itu yang saya bilang, jadi atur moralnya, atur etiknya, atur juga regulasinya supaya jangan gitu. Dia niatnya memang nyerang, ya nyerang aja. Masyarakat kan terbelah, tapi kemudian mengembangkan opini bahwa ini pemilihnya itu radikal. Akhirnya bikin orang takut. Ah, itu apa begitu? Lanjutnya. Menurut Fachri, lembaga survei yang membuat propaganda seperti provokator. Dia meminta lembaga survei provokator tidak menyebut diri mereka surveyor. Itu bukan kerjaan ilmuwan itu. Pekerjaannya provokator. Ya makanya kalau mau jadi provokator, provokator beneran. Jangan bilang surveyor, karena itu nggak independen, ungkapnya. Denny J.A. menegaskan LSI tidak menyebarkan propaganda, namun potret dari beragamnya pemilih muslim. Bukan propaganda, itu potret sosialis dari pemilih muslim yang beragam itu, kata Denny J.A. saat dihubungi Senin 25 Maret. Denny J.A. juga menepis anggapan bahwa survei itu dilakukan untuk mendiskreditkan Prabowo Subianto. Menurutnya, mereka hanya ingin memotret sosiologis para calon pemilih. Bukan mendiskreditkan, itu hanya potret sosiologis. Yang dukung Prabowo di mereka yang Pancasila juga banyak, tapi kalah sama Jokowi. Yang dukung Jokowi dari kalangan yang ingin negara seperti Timur Tengah juga ada, tapi kalah sama Prabowo. Kan ada presentasinya di sana. Intinya bilang Fachri Hamzah membaca detail laporan itu, ucap Denny J.A. Denny J.A. menyebut Fachri Hamzah tak teliti membaca survei yang dikeluarkannya. Menurut Denny, survei itu untuk menggambarkan ragam pemilih muslim. Besar kemungkinan Fachri Hamzah tidak membaca detail survei yang saya buat itu, karena saya membuat survei untuk menggambarkan aneka nuansa dalam pemilih muslim. Pemilih muslim ini totalnya jumlahnya 85% sampai 87%. Siapa yang menang pada pemilih muslim akan menang pula dalam pemilu, kata Denny J.A. saat dihubungi Senin 25 Maret. Denny J.A. menyebut pemilih muslim terbagi dalam beberapa segmen. Denny menyebut pihaknya lantas ingin tahu arah politik para pemilih muslim yang telah terbagi ke sejumlah segmen tersebut. Tapi pemilih muslim itu di dalamnya bersegmen-segmen. Segmen-segmen itu yang ingin saya gambarkan. Minimal dia bisa digambarkan dalam 2 segmen. Pertama, pemilih muslim juga dilihat dari ormas yang mereka merasa bagian dari itu. Kita dapatlah itu komunitas NU, Muhammadiyah, FPI, HTI, Reuni 212, sampai juga mereka yang merasa tidak menjadi bagian salah satu ormas. Jelas Denny D.A. Dari pemilih ormas itu kita bagi-bagi siapa paling banyak memilih Prabowo, siapa lebih banyak memilih Jokowi. Nah, kelihatan hasilnya bahwa ternyata yang ke NU itu lebih banyak milih Jokowi, yang ke FPI, HTI lebih banyak pilih Prabowo, yang ke Reuni 212 lebih banyak ke Prabowo, yang Muhammadiyah naik turun, kadang Prabowo paling banyak, kadang Jokowi paling banyak, kadang berimbang.
itu satu segmen imbuhnya. Denny J.A. lantas menjelaskan mengenai segmen kedua pemilih muslim. Ada 3 orientasi politik para pemilih muslim yang menurutnya sudah tercatat sejak 2004. Segmen kedua bisa juga pemilih muslim, kita lihat dari orientasi politiknya. Maka ada 3 jenis orientasi yang sudah dicatat sejak lama, sejak 2004 sudah kita catat, yaitu mereka yang menginginkan berorientasi pada negara NKRI Pancasila seperti sekarang di Indonesia, atau mereka yang berorientasinya pada demokrasi liberal seperti negara barat, atau mereka yang menginginkan Indonesia menjadi negara Islam seperti Timur Tengah itu kan faktor sosiologis, beber dia. Kenyataannya memang ada yang ingin seperti Pancasila itu 80%.